Bener nggak sih, orang membenci korupsi bukan karena korupsi itu merugikan negara, melainkan karena mereka nggak kebagian. Akhir-akhir ini ada banyak kasus korupsi yang terungkap dan skalanya pun nggak main-main, sampai ratusan triliun. Wow, bagaimana reaksi masyarakat? Tentu saja sebagian besar mengutuki perbuatan tersebut dan bahkan mendorong hukuman seberat-beratnya. Banyak yang menyarankan untuk dimiskinkan atau bahkan lebih ekstrim lagi, sampai hukuman mati. Semua ide tersebut bagus, tapi tahukah kamu, korupsi tidak hanya berbicara mengenai yang skala besar saja. Korupsi itu dimulai dari skala yang paling kecil, yaitu dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak usah membahas mengenai korupsi yang sudah jelas, seperti pungli, nepotisme, sogok menyogok, uang pelicin, sampai dengan tukang parkir liar. Kita mulai dari skala yang paling kecil saja, yang sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari atau bahkan kita sendiri yang melakukan. Saat masa sekolah, apakah kamu mencontek atau menyalin PR teman? Saat kuliah, apakah kamu titip absen dan juga pakai jasa pembuatan skripsi? Saat di dunia kerja, apakah kamu markup nota? Saat ramai di minimarket, apakah kamu menyerobot antrian? Saat di jalan, apakah kamu menerobos lampu merah? Mungkin saat itu jalanan sepi atau tidak ada polisi yang mengawasi, atau kamu tipe yang melawan arah jalan karena yang lain juga melakukan. Kamu tahu? Yap, hal-hal itu juga korupsi. Surprise! So, kalau dari masyarakat biasa saja sudah terbiasa korupsi, ya jangan heran kalau untuk memperoleh jabatan dan saat sudah memperoleh jabatan tersebut, korupsi masih dilakukan dan bahkan dalam skala yang lebih besar lagi. Ingat satu hal ini, pemerintah adalah cerminan dari rakyatnya. Wait, kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Betulkah orang-orang marah pada korupsi karena mereka tidak mendapat bagian? Ada satu contoh kejadian yang cukup menarik. Suatu saat ada sebuah truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Supirnya selamat namun kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Dan yang menarik, warga sekitar ramai-ramai menjarah barang muatan truk tersebut. Tidak berhenti sampai situ, barang bawaan si supir seperti handphone dan dompet juga ikut raib. Saat ditanya ke warga sekitar, jawabannya itu rezeki yang turun. Well, nampaknya konsep rezeki zaman now itu harus merugikan orang lainnya atau zero sum game. So, sudah ada contoh ini dan itu. Pertanyaannya, bagaimana solusinya? Bagaimana cara menghentikan korupsi yang sudah mendarah daging ini? Di mana akar masalahnya? Apakah karena tingkat edukasi yang rendah atau mentalitas kita semua sudah rusak akibat warisan penjajahan Belanda dulu? Ini permasalahan yang kompleks dan tidak semudah itu untuk menyelesaikannya. Kita sebagai warga negara biasa hanya bisa memulai dari diri kita sendiri dan menyuarakannya. Berangkat dari pribadi kita sendiri terlebih dahulu, lalu keluarga, lingkungan sekitar, dan berlanjut ke skala yang lebih luas. Ini sangat mungkin, apalagi di zaman sosmed sekarang di mana segala sesuatu dapat viral dengan sangat mudah. Intinya adalah bangun karakter kita sejak ini, tanamkan nilai-nilai dan juga integritas. Faktor keluarga dan orang tua sangat berperan di sini. Jadi, gimana menurut pendapat kamu?